Kasih setiamu Tuhan tidak pernah putus. Sampai detik ini kami rasakan Tuhan di dalam hidup kami. Pemeliharaan-Mu sempurna dalam hidup kami. Ini hidup kami. Kami mau mengiring-Mu Tuhan seumur hidup kami. Biar kehendak-Mu terjadi dalam hidup kami. Seumur hidupku masuk dalam rencana-Mu Bapa, pikiranku, kehendak-Ku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, bukan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku berjalan-Mu untuk kemuliaan-Mu. Dirimu seumur hidupku masuk dalam rencana-Mu Bapa, pikiranku, kehendak-Ku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, bukan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku berjalan-Mu untuk kemuliaan-Mu. Seumur hidupku masuk dalam rencana-Mu Bapa, pikiranku, kehendak-Ku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, bukan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku berjalan-Mu untuk kemuliaan-Mu. Mengiringmu adalah satu keputusan kami sampai akhir hidup kami. Karena kami tahu kami berjana yang tidak ada artinya tanpa ada satu kasih anugerah makanan-Mu bagi setiap kami. Kami diberkati, kami diurapi. Dalam nama Bapa Yahweh, berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, see you. Ya, salam. Saya bagikan kebenaran firman tentang kenapa harus aku sih nanya. Kenapa aku harus begini? Ya kan? Jangan seperti buku 3 Raksa yang dulu pernah dengar. Kenapa begini? Kenapa begitu? Ya kan? Buku yang paling termahal. Pernah tahu enggak? Ya, pernah dengar enggak? Mengapa itu cacing ada di tanah? Nah, itu buku yang benar-benar mesti orang yang beli menengah ke atas. Tapi malam hari ini jangan tanya, kenapa aku harus begini? Kadang-kadang pada saat kita mendengar firman, ya, belum menangkap sesuatu, tapi udah kita berasa gini. Ini firman ini buat saya atau buat yang saya lagi bermasalah dengan
kita tidak mengerti dan tidak kita pahami, ya. Makanya pada hari ini kita dibawa untuk kita merenung tentang pemahaman Alkitab, ya. Jangan pernah ada timbul pertanyaan, kenapa aku harus begini? Kenapa aku harus lahir seperti ini? Kenapa aku ada di keluarga ini? Kenapa hidupku selalu mengalami penganiayaan? Kenapa hidupku tidak mengalami satu terobosan? Nah, sampai hari ini, why. Gak perlu dipertanyakan. Kita lihat ya, Kejadian 22 ayat 7, firman Tuhan katakan begini. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya, Bapak, sahut Abraham, ya anakku. Bertanyalah ya, di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di mana anak domba untuk korban bakaran itu? Nah ini dia, ya. Bagaimana di sini Abraham bertanya kepada bapaknya? Ada nggak kita nggak perlu bertanya kepada bapak kita? Pasti bapak kita menginginkan apa yang terbaik buat anaknya, betul nggak? Contoh, dalam kehidupan berumah tangga, anak pasti diutamakan daripada orang tuanya, khususnya mamanya. Kasihan tau mamanya makan sisa-sisa, betul nggak? Yang penting apa? Anakku kenyang. Ya, adakah kita bertanya arti pengorbanan seorang mama atau arti pengorbanan seorang papa? Saya lihat hari-hari ini rumah tangga lagi dikacaukan, ya, tentang figur papa yang rusak. Karena itu tadi, dia lihat tidak menjadi satu teladan. Nah ini dia. Kalau melihat itu udah ada api dan kayu, di mana yang mau dikorbankan? Pasti bapak ya, bingung. Anakku yang kau janjikan di usia lanjut, masa harus dikorbankan? Apalagi di bulan-bulan Paskah, ya. Pengorbanan tentang hidup kita kepada Tuhan seperti apa? Menggampangkan segala sesuatu dalam kehidupan kita yang tahu, ya. Ketidakyakinan, ketidakberdayaan, ketidak satu kemampuan, itulah yang membawa sikap kita itu yang akan berubah. Kita melihat bagaimana Abraham diuji oleh Tuhan. Belajar dari sisi Ishak sebagai anak Abraham yang dipersembahkan sebagai korban. Ya, 1 dan kedua, Kejadian 22. Setelah semuanya itu, Tuhan mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sahutnya, ya Tuhan. Firman-Nya begini, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang kau kasihi, yaitu Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Ya, anak perjanjian loh, tapi harus diminta. Bagaimana kita tidak menggenggam, memberhalakan apapun, anak, papa, mama, ya, atau harta benda. Tapi yang saya lihat, orang tua kehilangan anak, gentingnya luar biasa. Tapi anak kehilangan bapak atau mama, gentingnya biasa-biasa saja. Kenapa bukan aku aja yang diambil? Karena apa? Masih muda. Nah ini dia, ya. Saya lagi mengalami satu hal duka keluarga besar daripada mama saya. Kenapa harus begini? Karena persoalan ego yang dibawa. Jadi dipertanyakan, kenapa harus begini? Ya kan? Pengorbanan segala sesuatu yang dilakukan. Tapi kalau dengan sikap yang salah, nah itu dia, ada something-somethingnya. Jadi Tuhan minta begini, jangan tanya bagaimana cerita tentang pengorbanan Ishak. Amar dan bertanya apapun. Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu dengan satu hal, ketaatan. Itu tadi. Dalam setiap kehidupan, jangan pernah bawa ketakutan dan kekhawatiran. Karena apa? Itu bukan datang dari mana Tuhan. Ayo
yang kau takutkan, itulah yang pasti terjadi. Contoh, waduh, takutnya aku bercerai. Pasti terjadi perceraian. Ya, kemarin saya ada di kota Jepara, ketemu dan saya konseling. Bertepatan saya bilang berdoa untuk setiap mengambil satu keputusan. Jangan kenapa. Coba dulu ya Bu. Orang selalu coba dulu, bukannya lihat yang ke depan. Kalau sudah kejadian, bangkit berubah, lihat ke depan. Ada sesuatu yang ajaib. Makanya saya bagikan renungan, ya kan, tentang menjalankan iman kita kepada Tuhan itu tidak mudah dan tidak gampang. Makanya Kejadian 22 ayat 6 ini, bagaimana Abraham mengambil kayu ya untuk korban bakaran, dan caranya apa? Diambilnya di atas bahu Ishak, sedangkan ya toh anaknya membawa api dan pisau. Bagaimana keduanya berjalan bersama-sama, itu masuk masa penantian. Ya, ini yang Tuhan minta. Pasti sebagai orang tua melihat anak perjanjian jadi korban. Nah kan, udah gitu bertanya lagi anak ini kepada bapaknya. Tapi Tuhan lihat sikap daripada Abraham. Malam hari ini, jangan bertanya kenapa, tapi Tuhan lagi lihat sikap kita dalam menghadapi proses. Itu yang menentukan kita naik level yang lebih tinggi. Lalu dilihat Kejadian 22, 9 dan 10 ya. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Tuhan kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ, disusunnya kayu diikatnya Ishak anaknya itu, dan diletakkannya di atas mezbah itu, di atas kayu api. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya, lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Seorang bapak yang baik pasti melindungi. Seorang bapak yang baik pasti menjagai. Ini ada satu pertanyaan, case yang sedang saya hadapi ya. Ada satu anak muda mengalami satu kebodohan sampai dia punya kehamilan. Ada pertanyaan dia bilang begini, kok tega orang tuanya dan yang hamil ini mengorbankan anaknya? Itu darah dagingnya sendiri, ya kan? Pertanyaan kenapa? Bahkan dari wajah pun, ya kan? Dia bilang apa? Itu bukan anaknya. Yang jelas bagi saya begini, anak keturunan Abraham, Ishak dan Yakub. Sampai orang ini mengalami kelemahan dan dilema. Di sisi kehidupan dia punya kegagalan, bahwa dia hamil di luar nikah. Jangan katakan anak itu haram. Nah ini dia, ya. Anak ini bertanya kenapa? Mamanya juga sama. Aku menanti kelahiranmu dalam 9 tahun. Kenapa kamu harus begini? Ya, gak bisa. Tapi kasih karunia Tuhan, doa anak ini pasti didengar. Ya, kita datang tim memberi satu semangat, kemampuan di atas orang ini. Jangan buat kebodohan. Kasih Kristus ada atas hidupmu. Biar tersentuh dengan kasih yang daripada Tuhan. Makanya hidup ini karena kita tidak menentu, tidak mengerti. Ajar kami Ada
sikap ini di dalam mengambil pisau untuk menyembelih anaknya itu adalah benar-benar yang saya nggak bisa ngomong. Karena pengorbanan. Contoh, ya, kita melihat kejadian di jalan orang kecelakaan. Orang itu berlumuran darah. Bagaimana sikap kita? Mau tolong atau enggak? Kalau saya udah merinding dulu, saya kan gak mampu. Karena saya lihat darah pengorbanan Tuhan Yesus. Tapi ada orang spontan. Hari itu masa kecil saya, dia mabuk. Temennya ternyata, gitu, ambil itu gak tahu besi apa, ditusuk di sininya, buat. Tiba-tiba ada orang lari dari situ, orang mabuk tanpa sadar, ditutup rapat-rapat itu perut. Saya cuma bilang, Tuhan tolong, usus keluar, memakan. Tapi kok yang Tuhan bisa pakai dokter ya, usus itu dimasukin lagi, saya juga nggak ngerti tuh. Orang itu hidup. Cuma saya bilang begini, Tuhan, kalau dia hidup nanti, hidupnya dia itu buat apa? Masih mabuk lagi? Ya kan? Tapi kan orang bilang begini, kenapa tuh gak mati aja? Orang bikin keributan. Orang biasanya sampah masyarakat, itu mudah gak gampang. Ya? Apalagi sikap Abraham. Dia mengambil keputusan menyenangkan Tuhan ya daripada menyenangkan hatinya. Semua kali pada penantian. Nah ini kembali buat yang ada malam hari ini. Ya, jangan pernah berpikir untuk segala sesuatunya kepada pribadi kita, bukan kepada pribadi apa yang Tuhan kerjakan dalam setiap kehidupan kita. Makanya malam hari ini pernahkah kita mengalami gitu, keterpurukan dalam setiap hidup, tapi kita cuma bilang begini, sekali Yesus selamanya, Yesus harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya selalu ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Dalam segala waktu melimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Beri damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Tapi Bapak melihat sikap hati daripada
Jadi buat malam hari ini, condongkan hati pikiran kita kepada Tuhan, bukan kepada yang lainnya. Ibu Leni, tangisan yang Tuhan katakan dalam beberapa hari ini yang menyaksikan Zoom, ya, tidak pernah kembali sia-sia. Ibu Leni berkata dalam hidupmu, ada yang kamu bilang begini, di dalam kesesakanku Tuhan, yang aku tahu bagaimana progres rancanganmu dalam hidupku, ya dan amin. Tapi dalam beberapa hari ke depan, ya, buat mulai yang hijau, kamu akan tertawa dan tersenyum. Banyak pembelaan, banyak kebenaran yang Tuhan akan singkapkan di atas orang-orang yang kau temui. Orang berkata tentang hidup, tapi orang yang melihat perkenan dan pembelaan Tuhan nyata dalam hidupmu. Engkau diberkati, engkau diurapi. Dalam nama Bapa Yesus. Haleluya. Amin. Ya. Jadi jangan pernah mengalami hal yang berikut ini. Satu, orang lain yang berantakan buat kekacauan, kita yang menggariskan. Nah ini dia. Orang lain yang tidak jujur, kita yang kena celaka. Kenapa? Jangan tanya kenapa. Orang lain yang bikin salah, kita yang harus menanggung akibatnya. Jangan tanya lagi kenapa. Itu Tuhan izinkan. Nah itu tadi. Seolah-olah, nah ini jangan ya. Makanya orang lain yang melakukan, kita yang menanggung masalah. Dari 4 poin tadi yang pernah kita alami, jangan pernah ada pertanyaan. Kenapa orang yang mau buat satu kekacauan kok kita yang mengerjakannya? Karena kita buruk. Nah ini dia. Jangan. Apalagi semalam saya makan. Maaf ya, bukan saya makan Yesus. Saya mendengar berita hidup saya. Saya cuma tertawa. Menurut pandangan kamu apa? Saya bilang gitu. Sejauh mana kamu mengenal pribadi saya? Ya gak percayalah ibu seperti ini. Ya sudah. Jangan ada pembelaan, pembenaran. Itu anugerah Tuhan akan menghinggapi setiap kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Bagaimana pada waktu Isa, ya, bisa menolak. Ngapain Pak? Mau kemana? Contohnya gini, enggak deh, kalau zaman sekarang, gua mau main game aja. Ya kan? Sekarang anak-anak lebih condong main di game. Ya dong, kalau bisa memilih. Tapi karena Isa punya satu ketaatan, bapaknya bawa, jadi ikut. Gak tahu kalau dia menjadi satu korban, ya kan? Makanya kalau melihat bagaimana Abraham punya banyak karyawan, ya kan? Tapi di sini Ishak tidak punya apapun keputusan. Dia mengikuti Tuhan. Makanya lagunya mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku. Sampai dia dipanggil, ya, dia juga mengalami proses. Kemarin pembahasan, ya, ini yang pernah berangkat Holy, ya, bagaimana cambuknya itu duri yang panjangnya seperti ini. Saya pernah berangkat Israel,
sekitar 20 lah, 15, 20, tajamnya luar biasa. Itu tidak bisa dipatahkan. Hari itu coba ya saya bawa ya. Saya nggak bawa. Saya bilang waduh, itu penyiksaannya luar biasa. Makanya sampai istilahnya kalau ingetin kalau kita beli itu mahkota durinya Tuhan Yesus. Ya. Itu disaksikan begini. Aku punya kok mahkota durinya. Mana bagi dong? Biar saya tahu propertinya di belakang sebelah itu. Saya akan mengingat pengorbanan Tuhan Yesus. Saya bilang begitu. Supaya apa? Saya tidak menyangka pribadi dia. Tapi di sini, ya, Ishak tidak menolak perjalanannya mengikuti bapaknya. Ya, walaupun Ishak tahu ada membawa binatang yang untuk dikorbankan, tapi dia datang pada dirinya yang mau dikorbankan. Kita memasuki bulan-bulan Paskah. Doa apa yang kita minta kepada Tuhan? Percaya, pasti ada satu keajaiban dan terobosan. Ya, makanya buat Budi malam hari ini, ya, yang di TikTok Sini Budi, percaya. Apapun beban-beban yang kau sedang hadapi hari-hari ini, ya, sini lagi, kau akan terima kelepasan dan kau akan menerima kebaikan yang daripada Tuhan. Progres Tuhan akan nyata dalam setiap hidupmu. Ada banyak bimbingan, ada banyak pengajaran. Engkau diberkati, engkau dikurangi. Haleluya, amin. Not your body, your body. Not your body. Not your body. Ini pasti dari Israel lagi nih. Kemarin orang Israel namanya baik-baik, ya. Not your body. Satu sikap. Kalau kau punya satu kebenaran dan keyakinan, berapa hari ini yang seperti kau kerjakan, seperti tidak punya satu hasilnya. Tapi progres buat minggu-minggu ke depan, ada yang terbaik yang kau akan kerjakan dalam hidup. Hidupmu hanya buat kemudahan dan kemurahan. Hidupmu suka membantu dan memberi. Apa yang menjadi satu kerinduan cita-citamu dikerjakan Bapak Jarwi berhasil. Amin. Bagaimana kita bisa melawan, ya, waktu diikat dan diletakkan Bapak di atas mesbah. Dia tidak punya satu perlawanan. Kalau kita nonton film India, ya, atau kita pernah nonton film yang dibakar hidup-hidup di atas tumpukan kayu, coba dibakar hidup-hidup atau dikirim WA, lihat bagaimana disiksa udah gitu dibuat seperti gimana. Tapi bagaimana dia punya hidup? Dia teriak pasti, gak mungkin gak teriak, ya. Makanya Ishak taat. Ketaatannya bukan soal mengerti dan masuk di logika kita, enggak, ya. Tetapi ketaatannya berbicara, percaya, believe, ya. Bukan berkata, mengapa aku harus mengalami yang seperti ini? Adakah kita di posisi yang tidak enak hari ini? Percaya, Tuhan akan mengerjakan jauh yang lebih besar, asalkan kita jangan tanya kenapa, ya. Kuncinya taat saja, sebab Tuhan bisa memakai siapa saja, tapi Tuhan memberi kesempatan dan kepercayaan kepada setiap kita. Taat saja, sebab Tuhan, ya, tahu kesanggupan bagi setiap kita anak-anak Tuhan. Taat saja, sebab Tuhan tidak akan membiarkan kita sendirian. Pasti Tuhan menyertai. Pesan firman Tuhan ada 3, ada 2, ya. Yang pertama begini, cerita hidup kita mungkin tidak seindah cerita orang lain, ya. Bahkan mungkin kita merasa masalah kita ini lebih besar daripada yang lainnya. Jangan. Tuhan kasih kita satu kesanggupan dan kemampuan. Rosdiana yang di TikTok Tuhan katakan begini, cukup sudah tekanan penderitaan yang kamu alami. Yang terbaik dari Tuhan pasti kau akan terima.
Jangan pernah dengar bisikan-bisikan orang-orang yang tidak berkenan. Ya. Tapi satu hal Aurelia yang di TikTok, kalau kau punya satu sikap keberanian dan kebenaran, itulah yang akan menyingkapkan dan membuka hal-hal yang tersembunyi di dalam setiap hidupmu. Tuhan berkati. Haleluya. Amin. Ya, kita hampir saja gak sanggup dan menyerah. Bahkan selalu saya melayani orang berapa hari ini bicara tentang apa? Lebih baik aku mati aja, gak sanggup. Saya cuma ketawa. Kalau kamu bunuh diri, posisimu di mana sebenarnya? Buat apa kamu menyanyiakan hidup yang Tuhan percayakan dalam setiap hidupmu? Yang di rumah sakit aja belum tentu dipanggil Tuhan, apalagi kamu yang normal. Ya, keputusan Tuhan bukan keputusan kita. Jika Tuhan ya menghendaki, biarlah setiap kita ya merenungkan kasih dan kebaikan pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib di bulan-bulan ini. Ya, Aurelia, amin. Biar terjadi ya. Nah ini saya suka ada responnya. Di saat persentuhan disampaikan, kalau benar ya bukan hanya tarot atau indigo, ya dong. Betul lah benar. Ayo isi apa namanya? Bunga-bunga koin-koin gitu dong. Saya lihat hari-hari ini lebih ngetop orang-orang baca tarot atau indigo, ya. Makanya buat malam hari ini jangan pernah kita bertanya lagi siapa diri kita di hadapan Tuhan. Pokoknya gini, kita spesial. Lagu yang dangdutnya apa ya? Dangdut walaupun pesek gitu tuh. Hitam atau putih, rambut keriting. Nah tuh, mulai tidak tertawa, ya loh. Bisa nggak ibu lagunya? Ini ada saya biasa nyanyi begitu di lapas. Hitam atau putih, rambut hitam, rambut keriting semuanya ya disayang Tuhan. Main pesek juga sama, jangan suka dipermak. Semua disayang oleh Tuhan. Makanya kadang begini, kenapa ya mau ditakdirkan hidup gua pesek? Gak usah dibilang begitu. Jangan dibilang kulit gua hitam. Di Mazmur dibilang apa? Engkau hitam, tapi manisku. Wes, mantap dong. Pernah dengar gak? Hitam atau putih, rambut hitam, rambut putih semuanya disayang Tuhan. Ya tuh. Nanti kita cari PR ya. Besok kerjanya WL Masingan sebelum mulai ibadah dan tutang dulu hitam atau putih. Pernah dengar dong? Wah, saya karena hobi dangdut ya, makanya saya suka lagu-lagu lawas. Ini zaman-zamannya Ibu Mati, Ibu Dewi, itu mulai di pernah dengar? Amin. Coba mulai lambai yang biju. Hitam atau putih, rambut hitam, rambut putih semuanya disayang Tuhan. Saya udah tahu ya, maju pesek pun juga sama. Gendut kurus tetap disayang Tuhan. Ya kan? Wah, malam hari ini biarlah sukacita yang daripada Tuhan selalu harus dalam diri kita. Ada yang badannya gendut pede kok, bisa joget lagi. Belum tentu yang bodinya bagus bisa joget. Itu gunanya TikTok hari-hari ini. Ya, kalau kita stres, lihat aja lucu-lucu. Jangan tanya lagi, Tuhan besok dolar berapa lagi? Gak ada urusan. Iya, kalau punya duit, kalau punya duit. Jangan bilang Tuhan gue mau investasi emas. Nanti kalau emas bakalannya dicuri. Ayo. Kayak gempa begitu, kayak tsunami begitu. Apa yang kita miliki? Sekarang orang lebih banyak nyimpen emas dan dolar. Percaya nggak? Percaya hari itu ada kesaksian teman saya di daerah Jakarta. Saya nggak mau sebut kotanya. Saking dia pelitnya, saking dia menghematnya, punya keturunan loh. Disembunyikanlah uang itu, uang luar. Disembunyikanlah itu emas dan berliannya. Tiba-tiba banjir ada sepinggan,
dolar dan dompet itu melayang di rumah itu. Suaminya lihat, ternyata kamu bilang sama aku udah punya uang. Ini buktinya apa? Dolar. Nominalnya berapa? 300 juta. Peter suaminya, gua pakai buat jalan-jalan. Yang berkeringat istrinya, orang yang menghemat, orang yang gak menikmati. Yang menikmati siapa? Suaminya. Kita ini apa? Ini kurang hikmat. Saya cuma begini, saya yang tidak pernah menikmati apapun kemurahan dan kebaikan Tuhan. Orang yang bisa menikmati kebaikan dan kemurahan Tuhan, ada uang, gak ada uang, yang penting apa? Happy. Ya. Senyum dan bermuka gembira, angkat tangan pujilah Dia, berjabat tangan semua senyum gembira. Kembali yang hadir di sini jadi anak-anak sekolah minggu nggak punya beban. Ya, lagu sekolah ini gitu enak. Makanya kita dewasa itu relatif. Jadi anak-anak itu adalah anugerah. Ya, usia mulai lanjut, tapi gaya anak-anak itu paling enak, paling happy. Mangan orang mangan kudu iso. Nah, ya kan? Gak punya tujuan untuk pergi, iso orang iso, kudu iso. Gimana lagunya? Gitu? Gak perlu. Jadi yang ada kudu iso, ya. Ketaatan yang kedua adalah harus berkorban. Nah, ini dia. Orang yang taat pasti dia berkorban. Orang yang berkorban dia gak taat. Orang yang gak berkorban itu gak orang yang punya komunitas, orang yang egois, ya. Orang yang berkorban adalah orang yang mengutamakan kepentingan orang daripada kepentingan pribadinya.
siapapun. Pasti bisa. Kalau benar-benar kita cintakan Tuhan Yesus. Makanya ketaatan Tuhan Yesus, pengorbanannya luar biasa. Kita cuma terima kok kemudahan dan kemurahan. Jawabannya adalah ya, barang siapa mengasihi Tuhan, pasti Tuhan juga mengasihi kita. Amin. Nah, makanya tadi pun saya juga berpikir tadi pagi ya, saya pikir itu tadi jam 7 pagi. Kenapa? Mobilitas saya terbalik sekarang. Biasanya kan saya bisa bangun pagi. Kalau udah bangun pagi itu udah mujizat. Kalau udah bangun siang saya udah curiga. Ada apa ini Tuhan? Berarti saya menikmati satu hal kehidupan. Makanya orang yang gak bertanya, orang yang menikmati apapun hidupnya, dia akan menjalani dengan satu hal sukacita. Ya. Buat Ibu Om Lani, ya percaya saja Ibu Om Lani, ya Ibu Hana yang setia selalu ada di TikTok saya. Ya, saya bersyukur dia merasa punya satu berkat. Dia bilang, kok enggak, pasti pada bertanya tuh, kok enggak tampil lagi nih? Adonai. Nah, ya toh. Tapi enggak tampil. Adonai pasti eksis. Karena apa? Tuhan di atas segala Tuhan. Proses yang Adonai hadapi bersama dengan Tuhan kudu iso. Sekolah daripada Tuhan adalah sekolah yang membawa satu semangat belajar melihat langkah kepercayaan kita kepada Tuhan. Haleluya. Saya simpulkan malam hari ini firman-Nya adalah Filipi 4 ayat ke-13. Firman Tuhan katakan begini, segala perkara dapat ya kan? Di dalam Dia yang memberi kekuatan kepada kita, ya. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Jadi perkara apapun asal ada Tuhan Yesus dalam diri kita, pasti ada satu kekuatan. Ya. Segala perkara dapat kutanggung. Berkati yang ada di tempat ini, live maupun secara ulang. Nama Bapak Yahweh dipermuliakan. Haleluya. Amin. Oke, see you. Bless you. Saudara-saudara, Adonai mempunyai program podcast ABLM. Anda bertanya, Lasma menjawab. Bagi saudara-saudara yang ingin mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada Ibu Lasma Sianturi, dapat mengajukan pertanyaan melalui chat WA ke ABLM 0877 88 26 0871. Jangan lupa untuk share dan subscribe. Bapak Ibu bisa melihat di channel YouTube juga TikTok Lasma Sianturi episode-episode ABLM sebelumnya. Baik, kita bangkit berdiri sama-sama. Kita akhiri worship night kita pada malam hari.
berdoa, kami diberkati, kami mengucap syukur. Haleluya, amin.